Shalom, selamat malam. Kembali malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan malam seiman tanggal 2 Oktober 2020 yang ditulis oleh Ibu Kathleen dan Pendeta Jonathan Kuntaraf dengan judul Teladan Kerendahan Hati. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sukacita dan damai yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Sehingga pada saat ini Engkau telah berikan waktu untuk kami kembali untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya tuntunan Roh Kudus menjadi bagian kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang akan kita renungkan terdapat di dalam Yohanes 13 ayatnya yang kelima. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ketika murid-murid Yesus tiba di ruang atas dengan kaki yang berdebu untuk mengadakan perayaan Paskah, kemudian terjadilah suatu peristiwa yang penting. Telah ada orang yang menyediakan kendi berisi air, juga baskom, handuk untuk membasuh kaki sebagaimana biasanya. Akan tetapi tidak ada seorang pun dari muridnya yang mau melakukan pekerjaan pembasuhan kaki yang dianggap merupakan suatu tugas yang hina. Yesus menyadari akan bahaya mendatang, yaitu menghadapi kematian di kayu salib. Melihat keadaan sekelilingnya dan berbicara dengan sedih sebagaimana tertulis dalam Lukas 22 ayatnya yang ke-15 dan ke-16. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan surga." Hati Yesus dirundung duka melihat rasa cemburu yang timbul dalam hati murid-muridnya satu dengan yang lainnya. Ia mengetahui mereka masih bertengkar tentang siapa yang lebih besar nanti dalam kerajaannya. Siasat yang dipasang oleh mereka ialah siasat untuk merebut kedudukan, keangkuhan diri, dan ingin menang sendiri. Sehingga membuat diri murid-murid itu sama sekali tidak mau merendahkan diri mereka sebagai hamba yang mau membasuh kaki sesamanya. Apakah mereka tidak pernah mempelajari bahwa orang yang dianggap paling besar dalam kerajaan Tuhan adalah orang yang menunjukkan kerendahan hati atau mau melayani dengan kasih? Ketika mereka sedang makan bersama, perlahan-lahan Yesus bangkit. Diambilnya handuk yang biasa digunakan oleh seorang hamba. Ia mencurahkannya air ke dalam baskom, lalu berlutut dan memulai membasuh kaki murid-muridnya. Guru besar itu bertindak sebagai seorang hamba. Murid-muridnya merasa malu melihat teguran halus ini. Ketika tugas itu telah selesai dilaksanakannya dan ia kembali ke tempat duduknya, ia berkata sebagaimana tertulis dalam Yohanes 13 ayat 14 sampai 17. "Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat sama seperti yang telah kuperbuat padamu. Aku juga berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikianlah Yesus menunjukkan teladan kepada kita untuk siap melayani satu sama lain. Apakah kita siap melayani satu sama lain dengan penuh kerendahan hati? Marilah kita ikuti teladan Yesus Kristus dalam kehidupan kita masing-masing. Kita ucap syukur, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk renungan yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Kiranya tuntunan-Mu menjadi iman kerohanian kami semakin dekat dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, kami berdoa.
Amin. Tuhan memberkati.